ini adalah minggu pertama Desember. Tetapi dalam liturgi gereja ini adalah minggu kedua Advent. Minggu pertama kalimatnya adalah menunggu. Kita diharapkan untuk waspada dan berjaga-jaga. Di minggu yang kedua ini kita diharapkan untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat menunggu, Pak Aan boleh ditayangkan gambar yang boleh kami share kemarin. Kalimat menunggu ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi yang punya, mungkin yang boleh hadir di sini, punya teman, punya pangapunten pacar, atau punya pasangan, ataupun teman-teman yang ada di lansia, menunggu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadangkala kalimatnya adalah menjengkelkan. Jadi menunggu ini memang sesuatu yang banyak orang yang tidak suka. Tapi di minggu yang lalu kami boleh melayani, sudah belum? Kami boleh melayani Ibu Mesiem. Mungkin dari panjenengan sami sudah pirsa yang namanya Bu Mesiem. Bu Mesiem ini seorang diri, Bapak Ibu. Dia adalah putrane Mbah. Ada yang pirsa? Leres. Dia bersuami paring asma. Oh, luar biasa dari belakang. Mbah Mani. Dan dia sekarang seorang diri. Saat kami tuweni beliau, anak-anaknya berada di Surabaya. Dia hanya sendiri. Dia punya putri cewek yang berhidup di Trenceng bersama keluarganya, dan dilalah semuanya lagi keluar kota. Dan di saat kami datang, sebelumnya sudah ada majelis yang patuen sebelumnya, sudah diingatkan, diberitahukan bahwasanya Andi akan datang besok hari Sabtu jam 2 nggih Bu. Kalimat yang pertama diucapkan oleh Bu Mesiem ini adalah sami wilujeng nggih Pak Andi. Ini adalah menyukacitakan dan mengetuk hati saya. Saya pun menjawab, wilujeng. Sae, Mama. Panjenengan ugi sae to. Nah ini, dia berhenti sejenak. Dia berhenti sejenak, terus langsung mengungkapkan, karena Mbah Mani ini seseorang yang masuk dalam kategori lansia, langsung berkeluh kesah. Dengkul kula niku lho Pak Dokter. Dengkul saya itu lho Pak Andi. Niki rasane pun mboten karu-karuan. Ini yang saya harus matur. Nggih Bu, kita ibadah dulu nggih. Habis itu kita ngobrol lagi tentang dengkul. Tapi anu lho Pak Andi, sekedap nggih, saya bilang begitu. Dengkul kula nu rasane jian. Ya, saya akan memulai ibadah dulu nggih, tapi saya merasakan kegalauan beliau. Sudah menunggu, tapi menunggunya beliau dengan sukacita Bapak Ibu. Dia menunggu dengan sukacita, duduk di teras depan. Dia menunggu dengan senang hati, datang menyilahkan saya untuk duduk untuk persiapan ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu pertama kita diajarkan untuk menunggu dengan kasih, berjaga-jaga, waspada. Dan pada minggu ini, minggu kedua bulan Advent, kita diajar lagi oleh Yohanes Pembaptis. Di ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita bicara pertobatan adalah kemauan untuk berubah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita diharapkan untuk berubah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam Matius ini, dalam pangapunten basa Jawi nggih, pangandikane padha mratobato saka dosa-dosamu. Awit dilengkas Gusti Allah kersa ngedekake kratone. Padha mratobato saka dosa-dosa.
Ini yang sudah diingatkan oleh seorang Yohanes Pembaptis kepada kita. Kita diharapkan untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca Matius 3 ini secara utuh dari 1 sampai 12. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah anak Imam Zakaria dan Ibu Elisabet, yang dia hidup mengembara, dan di suatu waktu dia hadir di orang-orang Yahudi. Ada satu kekasan yang membuat orang-orang Yahudi ini, kok beliau ini tampil tanda petik aneh begitu nggih. Yang pertama tadi kita membaca adalah pakaiannya unik ya. Pakaiannya unik yaitu bulu unta dan ikat pinggang kulit. Mungkin orang-orang Yahudi tidak biasa dengan hal seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan makanan. Makanannya tadi dikatakan adalah belalang dan madu hutan. Mungkin kalau kita wong Jawa ini yo sego, mungkin kita adalah nasi. Nek Ponorogo familiar sarapan adalah sego. Nah ini sebelah kiri sego pecel. Tetapi Yohanes Pembaptis ini berbeda. Dia makannya belalang dan madu hutan. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kedua tadi, ia memberitakan tentang kerajaan surga disertai dengan seruan pertobatan. Dalam minggu ini kita diharapkan untuk bertobat agar supaya kita hidup layak dan berkenan untuk menerima Kristus Yesus di hari Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran Yohanes ini katakan seperti ajaran yang baru buat mereka yang boleh hadir di tempat itu, khususnya orang Yahudi. Di kita pun harapannya kita tidak seperti kaum tadi katakan ya, kaum Farisi dan kaum Saduki. Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Tuhan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan Yesus dengan cara menyerukan apa tadi? Pertobatan. Tobat ini memang sulit Bapak Ibu. Ada parian begitu. Beli tomat di apokat, isuke tobat sorene sorene kumat Bapak Ibu. Ini yang biasanya pangapunten saya lakukan. Mungkin panjenengan sami terutama yang sudah lansia tidak akan melakukan hal tersebut. Isu wis tobat sorene kumat. Kita bergereja 1-2 jam, kusuk luar biasa. Kita tobat kepada Tuhan. Tapi harapannya itu terus berlangsung di dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di depan saya mengatakan bahwa pertobatan adalah kemauan untuk berubah. Saya mengajak panjenengan sami untuk berubah, untuk melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Semua ilmu sebetulnya ada di sini. Saya belum bisa mengupas semua, itu tugasnya daripada Bapak Pendeta untuk mengajarkan kita semua. Tapi saya mengajak untuk membacalah firman Tuhan. Karena hal pertobatan juga ada di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan juga bahwasanya Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan apa tadi? Air Bapak Ibu. Beda dengan Tuhan Yesus yang sudah disiapkan jalannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita itu berbuat salah, baik secara pribadi, baik secara berkelompok. Pribadi dan berkelompok. Kalau kita bicara pribadi, mungkin kita masih menjadi orang yang pendendam, orang yang tidak menyukai orang lain.
Mungkin kita kalau lihat televisi gitu nggih, beberapa saat ini banyak sekali tanda petik orang yang dengan keji membunuh orang lain, yang terutama adalah keluarganya sendiri. Sedih Bapak Ibu, sedih rasanya begitu. Karena satu hal, karena anak-anak kita harapannya tidak hidup secara hedonisme. Pirsa nggih hedonisme? Hidup seperti orang-orang yang sudah berlebih kekayaannya. Pakai gadget, hidupnya berfoya-foya, hidupnya tidak menyukacitakan hati Tuhan. Kita diharapkan di minggu ini kita tidak melakukan kejahatan baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Kalau kelompok, mungkin panjenengan sami juga melihat secara sistematis, secara bersama-sama banyak yang sudah melakukan rame ini korupsi. Korupsinya sekarang berjamaah, sekarang semua sistematis, membuat kita sebagai masyarakat terhadap pimpinan pemerintah ataupun swasta yang ikut bekerja sama itu menjadi pesimis, menjadi loyo kalau kita melihat para pemimpin-pemimpin yang melakukan korupsi tersebut. Kita diharapkan untuk hidup baik di hadapan Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah panjenengan sudah melakukan ini semua dalam hidup dan kehidupan panjenengan sami? Baik secara pribadi, apakah kita sudah hidup menyukacitakan hati Tuhan, menyukacitakan istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Mertua kita itu juga orang tua kita loh, ya. Jadi tidak boleh untuk dibeda-bedakan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Tapi ini jangan dicontoh. Dalam keluarga kami itu, kembali lagi, ini jangan dicontoh loh, nggih. Saya tidak mengharuskan ini untuk dicontoh. Karena keluarga kami ini berlima, anak saya 2. Suatu saat di dalam grup kami atur, Pak, Ma, kami sudah selesai sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai orang tua adalah menjemput anak-anak kami. Betul nggih? Tetapi dalam perjalanannya sampai di sekolah menunggu 15 menit, oh biasa ini 15 menit. Menunggu lagi 20 menit. Menunggu lagi, lho wis setengah jam lho, Mak. Kok ya ora metu-metu, ora ono kabar. Koncone wis separo mulai resik lho. Nggih, kami masih bersabar. Panjenengan pirsa, seorang Gus Dur itu berkata loh, sabar itu ora ono ora ono watese. Betul nggih Bapak Ibu majelis? Sabar itu gak ono watese. Nek ono watese berarti ora sabar. Nggih. Sabar kok ono watese, gak ono. Saya pun juga mencoba memahami itu. Ya wis mah ditunggu sik, begitu nggih. 40 menit. Nggih. Setelah 40 menit ke 45 mendunge wis datang. Hujannya mulai, gerimisnya sudah mulai datang. Saya kan harus ambil sikap nggih. Karena ini masa pandemi yang belum selesai, saya harus pulang lebih dahulu naik motor untuk ke rumah. Nggih. Karena biasa kami setelah itu adalah makan bersama atau sarapan bersama. Nah, kami datang di rumah dengan perasaan biasanya apa Bapak Ibu? Grundel, marah. Arek iki rek wis jam sakmene urung bali. Sampailah kami di rumah. Setengah jam dikabari, Pak Ma kami pulang. Rasane jan. Nggih. Kalau bisa saya ungkapkan rasane nanu-nanu. Nggih. Dalam hati tetap grundel. Dalam hati tetap sedikit marah. Sedikit po akeh jenenge yo marah. Berarti belum bisa seperti yang difirmankan oleh Tuhan.
Saya yang notabene bisa berdiri di sini sebetulnya sulit untuk khotbah seperti ini. Karena jarine wis iso sabar. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, saya aja, bukan kita. Saya juga masih belum bisa sabar. Masih grundel. Berarti apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dicontohkan oleh Bapak Gus Dur tidak sesuai. Sabar kuwi ora ono watesi. Sabar itu harus terus dilakukan. Dan inilah Bapak Ibu, di minggu kedua bulan Advent ini, bulan Desember, masa raya Advent kedua ini adalah masa penantian Tuhan. Kita diharapkan untuk salah satunya adalah sabar dan setia. Salah satunya kita bisa bertobat dan jangan berbuat dosa. Yohanes Pembaptis berseru-seru kepada orang-orang Yahudi pada saat itu untuk bertobat. Yohanes menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Hendaklah masing-masing untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Mereka mau mengakui dosa, memberi diri untuk dibaptis dan diselamatkan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Seruan Yohanes ini dikenal sebagai seruan pertobatan yang mengharapkan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mengakui dosa dan bertobat terhadap kejahatannya. Hal ini diimplementasikan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, terhadap kita pun juga harus melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes ini mempunyai tujuan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang segera untuk memulai pelayanannya di dalam dunia ini. Minggu Advent kita mendekat kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan kita mengakui segala perbuatan dosa kita, mengakui kesalahan kita, agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh berbuat jahat seperti yang saya kasih contoh di depan tadi. Hidup kita harus seturut dengan Allah Sang Pemberi kehidupan. Bapak Ibu, dengan jujur kita menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia, karena kita seringkali jatuh di dalam dosa. Maka perintah pada hari ini, pada minggu Advent kedua adalah bertobatlah. Bertobat ini memang berat Bapak Ibu. Kadangkala kalau kita berbuat salah, kita harus memberanikan diri untuk menyatakan kalau itu saya salah. Terhadap rekan-rekan sekerja majelis saya, kalau salah saya juga matur. Saya salah Bapak, saya salah Pak Edi. Saya juga harus mengatur-ngatur. Karena kita harus berani mengakui kesalahan kita. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus bisa mengakui kesalahan kita di hadapan saudara-saudara kita jika kita bersalah atau berdosa. Bapak Ibu, coba panjenengan dengarkan ke pasar Senen membeli donat. Marilah di masa Advent ini kita bertobat. Kemudian yang kedua, beli tomat dan kiwi lalu dibungkus. Beli tomat, kiwi lalu dibungkus. Dengan bertobat kita akan kembali kudus. Inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan di dalam minggu ini, karena memang minggu ini adalah minggu-minggu yang padat, dan minggu depan kita akan terima Bujono Suci. Panjenengan sami akan dilayani oleh Bopo Ibu Majelis di rumah panjenengan sendiri-sendiri. Tanggal 11 Desember kita akan masuk di dalam Bujono Suci. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Bapak Ibu, dikatakan di situ, buanglah ragi yang lama. Buanglah cara hidup kita yang lama, cara hidup yang tidak seturut dengan Allah. Buanglah kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan saudara-saudara kita, tidak menyenangkan anak kita, tidak menyenangkan istri dan ibu atau bapak kita. Harus kita itu singkirkan, karena kita masuk di dalam adonan yang baru. Dikatakan kita harus hidup seturut dengan jalan Allah. Kita harus hidup baru, hidup kudus bersama Allah. Tanggal 11 nanti kita ikut di dalam perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2022 ini. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, kita masuk di dalam adonan yang baru. Kita masuk di dalam hidup yang kudus, hidup yang tidak ada dosa, hidup dengan pertobatan, hidup di dalam kasih Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan yang sejati adalah kesediaan kita menanggalkan dosa-dosa kita, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Berkomitmen tidak mengulangi kesalahan kita. Memang berat Bapak Ibu, tapi kita harus bertekad yang kita nyatakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, menjadi pribadi yang baik hari lepas hari. Mari kita wujudkan pertobatan kita dengan hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan adalah kemauan untuk berubah, kemauan untuk melakukan kebenaran daripada firman Allah. Mengakhiri renungan pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di samping bertobat dan hidup benar, firman Tuhan minggu ini juga memanggil kita untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Karena nanti kita akan menerima hari Natal, hari kudus di tanggal 25 Desember. Mari kita siapkan hati kita dan hendaklah kita bisa menghayati masa Advent minggu kedua ini dan mempersiapkan diri untuk menyambut Natal Tuhan. Kiranya kita semua bisa bertobat, karena di awal saya mengambil judul tadi adalah bertobatlah. Kiranya pertobatan yang sungguh yang lahir dari dalam diri kita menyukacitakan dan mendatangkan keselamatan dari Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati panjenengan sami. Saat teduh buat kita semua.